kita juga, saya tuh Berdebat, berpesan sekarang kepada netizen kita dan sebagainya, kalau misalnya pemain jelek ya jangan dibully, kritik tapi argumentatif, mereka Kritik pasti ya. terima gitu. STI ini pelatih yang diktator yang tidak membuka ruang untuk diskusi, dan ketika itu ada yang kemudian mau menyatakan kalau seperti ini nggak usah ikut aja main di tim kualifikasi Piala Dunia ini untuk kita lolos ke Piala Dunia, ada opportunity. Nah ini yang mau diselamatkan, kenapa jangan sampai tim nasional Indonesia ini seperti Vietnam kemarin. Dulu awal-awal ketika pelatih Sintayong melatih itu banyak pemain yang marah ketika dibilang gedebong pisang. Justru masalah yang akan dihadapi oleh Lebih Patrick berat. Kluivert itu lebih berat. Iya. Yang Kenapa ada 5 bom waktu yang sewaktu-waktu meledak di Patrick Stephen Pertama, Kluivert. Dia harus bisa menjamin tidak ada klaster-klaster lagi. Jangan sampai ntar Patrick Kluivert muncul dia memprioritaskan diaspora mulu, bahkan markas timnas nanti di Belanda kan, karena rata-rata orang Belanda gitu kan. Kamsahamnida, Sintayong, welcome Kluivert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Kali ini kita nggak ngomongin politik ya, nggak ngomongin korupsi nasional, hukum segala macam, tapi ngomongin hal yang lebih penting, sepak bola Indonesia. Ini udah hadir di studio pengamat sepak bola nasional Mas Akmal Marhali. Selamat datang Mas Akmal. Terima kasih. Kemudian ada rekan saya Bung Marco Tampu Bolon, redaktur NTV News dan juga produser Nusantara TV. Bung Marco, selamat datang. Terima kasih. Ngomongin apa dulu ya? Ini orang paling dicari sekarang. Ini orang paling dicari nih, Bung Di mana-mana Akmal nih. muncul. Ini gini, Patrick Kluivert ya. Gimana sih Kluivert apa ngomongnya? Kluivert. Ya. Ya, udah bos sama aja Sama aja sebenarnya. ya, gitu. Iya, soalnya kita juga kan kalau mereka ngomongin nama Indonesia juga salah-salah juga. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Orang-orang terlalu pengen banget sesuai dengan penyebutan orang Belanda, tapi Iya loh, banyak yang tanya. kalau orang Pronounce-nya tuh gimana? kalau orang bilang Bambang Pamungkas, kalau orang luar negeri Beng Beng Pamungkas. Kita nggak ribut. Sama aja sebenarnya. Ini keberlanjutan atau perubahan nih? Enggak malah. Enggak, tapi saya mau tanya gini ya, Patrick ya. Ini kan debut pertamanya nanti adalah Australia bulan Maret ya. Kira-kira ya kalau saya. Nah, kita oke lah kalau dari sisi antara move on atau kita masih mikirkan yang lain. Ini yang saya mau tanya, pertanyaan pertama tadi saya ulang nih. Patrick ini keberlanjutan atau perubahan? Ini pertanyaan pertama nih pas nih kayaknya gue tanya nih. Bung Akmal, monggo silakan. Yang pasti kombinasi antara keberlanjutan dan perubahan. Artinya apa gimana? Karena apa? Karena nggak mungkin peninggalan Sintayong ditinggalkan begitu saja. Oke, masih ada legacy yang ada legacy. Bahasanya kan kalau saya nih, bahasa saya nih, al-muhafazu ala salafis solih wal akhzu bil jannah al-islam wal asla sumal asla fal asla. Jaga peninggalan yang lama yang pendahulu, bagus. Kemudian lakukan perubahan yang progresif untuk perbaikan-perbaikan yang signifikan, continual improvement. Ya kan? Artinya apa yang bagus dari STY kemarin? Defense-nya bagus, pertahanannya bagus. Apa yang lemah dari STY kemarin? Transisinya menuju transisi dari bertahan ke menyerang lemah. Apa yang lemah dari STY? Faktor komunikasi dengan para pemainnya. Ya kan? Apa yang lemah dari STY? Soal strategi permainan. Tidak ada atraktif football, kemudian tidak banyak perubahan-perubahan yang dilakukan gitu kan. Ini yang membuat Patrick Kluivert harus melakukan perubahan. Tapi ini pidato pertama ini, let's say speech-nya dia pertama ya. Kemarin kan ada beberapa kali kesempatan. Dia juga mendeklar bahwa mau melanjutkan apa yang telah dilakukan STY kalau nggak salah ya dia. Ya lip service. Mungkin itu lip service atau kita nggak tahu ya. Itu kira-kira komitmen atau lip service nih? Ya harus komitmen lah. Dan apa yang dinyatakan sama STY sama Patrick Kluivert, saya masih ini karena saya pecinta STY jadi masih terngiang-ngiang STY dulu. Masih belum move on dari 5 tahun bersama STY, jadi salah sebut terus. Patrick Kluivert ini sudah menyatakan dalam press conference-nya dia merasa tertantang untuk menangani tim nasional Indonesia, di mana sepak bolanya sangat luar biasa, supporternya sangat luar biasa, dan dia menjanjikan bahkan akan
meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Piala Dunia. Janji dia. Kemudian salah satunya adalah 2 pertandingan awal nanti melawan Australia dan juga melawan Bahrain di kandang. Dia menjanjikan 4 poin, artinya seri lawan Australia, menang lawan Bahrain. Dan satu catatan penting dari saya buat Patrick Kluivert adalah dia menyatakan bahwa one blood, one nation. Satu darah, satu bangsa. Satu Indonesia, darah. gitu kan. Artinya tidak ada lagi klaster-klaster di tim nasional kita, karena di tim nasional kita kan ada 2 darah. Yang satu darah diaspora, ya kan? Yang satu darah pribumi. Gitu. Boleh nggak nyebut pribumi, nanti rame lagi. Kan lu yang nyebut. Tapi gimana? Iya, tapi sebenarnya memang di mana-mana juga pelatih sebenarnya kan konteks dalam perkenalan pertama kan memang nggak mungkin lah saya akan merombak semua. Pelatih juga bukan tukang balon, bisa nyenengin semua orang kan. Intinya materi yang dimiliki oleh Patrick Kluivert juga sebenarnya nggak akan jauh dari apa yang dimiliki Sintayong sebelumnya sebenarnya. Kan materi pemain kan sebenarnya gimana pun ceritanya bahwa berapa 23 atau 25 pemain yang sering dipanggil lah ya bolak-balik ke timnas itu untuk sementara yang masih yang terbaik yang ada di Indonesia. Dan Kluivert juga kalaupun mungkin ada penambahan, dia mungkin akan penambahan di beberapa lini doang, dia nggak mungkin akan merombak total seluruh pemain. Itu akan selalu beresiko mengingat pertandingan itu udah dekat, tinggal Maret dan segala macam. Dan ada 2 pemain memang yang digarisbawahi atau satu lah yang sampai di-mention sama Patrick Kluivert untuk dikejar nih naturalisasinya ya si Jairo ya. Jairo pemain yang main di klub Belgia. Nah, ini berarti ada beberapa perubahan yang nantinya mungkin akan dilakukan oleh Kluivert dalam timnas Indonesia. Nah, cuman kan sebenarnya orang kan sekarang kan berbicara langsung ke Kluivert nih. Sebenarnya terlalu cepat meninggalkan Sintayong kalau menurutku sebenarnya. Dari segi dari segi ini ya, dari segi apa ya? Nah, ini dari sisi jurnalisme sport lah, anak-anak sport, itu wartawan lah. Sebenarnya kan cerita soal Sintayong ini kan belum berakhir sebenarnya. Belum berakhir kenapa? Karena 5 tahun lama. Ini loh ditinggal lagi sayang-sayangnya ya kan, Mas? Nah, ditinggal lagi sayang-sayangnya. Periode udah selesai di periode politik. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Tapi kan harusnya dia bisa mencalonkan lagi. Masih ada kendaraannya sebenarnya untuk tetap mencalonkan, yaitu round 3. Punya masa juga. Punya bendera ya. Ya, ada round 3 juga. Ini ngomongin apa sih kita? Ya, karena politik nggak pernah lepas dari apa namanya? Sepak bola juga. Wong saya juga didoxing sama bazar-bazar politik. Gitu kan, gara-gara ngomongin Sintayong. Curcol. Ngeri ya Bang Bazar. Iya. Serius. Nah, sebelum ke bazar terorganisir dengan baik. Terstruktur, masif gitu. Udah sering silaturahim ya. Iya. Nah, ini ya itulah sebenarnya kan kondisi Sintayong ya, maksudnya pemecatan Sintayong itu memang dalam kondisi yang orang nggak menyangka gitu, bahwa dalam artian bahwa kalau sebelumnya pelatih sebelumnya itu kayak Luis Mia, bahwa itu ya dari PSSI sendiri mengatakan bahwa ngobrol Sintayong pelatih sebelumnya gimana? Karena sejarah pemecatan lah. Pemecatan itu nggak pernah mulu sebenarnya dari mulai zaman Alfred Riedel sebenarnya sampai sekarang itu tidak ada yang memang base-nya itu adalah saat lagi bagus-bagusnya. Riedel gitu. dipecat waktu itu ada apa? Riedel turun atau ada peristiwa apa? 2011 saat Riedel dipecat, itu yang pertama kali dipecat 2011 itu ada pergantian kepengurusan bahwa alasan adalah kontrak PSSI pergantian kepengurusan PSSI. Bukan dualisme ya? Belum ada pergantian ya, setelah dualisme lah ada pergantian bahwa Johar Arifin naik sebagai ketua umum PSSI dan bahwa Riedel itu adalah warisan pengurus sebelumnya. Oke. Itu sebenarnya nggak ada masalah, sah-sah aja gitu. Cuma dalam artian kan dalam konteks sebuah pergantian pelatih itu akhirnya menimbulkan kegaduhan juga sama seperti sekarang. Karena Alfred Riedel dulu zaman itu juga punya pendukung yang cukup besar. Karena 2010 prestasi tertinggi ya waktu itu apa dia? Dia sebenarnya cuma final di 2010. Nah, cuman masalah 2016. Nah, ini 2010 yang pertama kali dia final, nggak juara. Tapi saat itu euforia, timnas itu pertama kali bangkit setelah 2007. Setelah timnas itu dihujat terus dari 2007 Indonesia Piala Asia, timnas itu banyak pendukungnya. Habis itu dihujat terus nih timnas, sampai Bambang Pamungkas dikatain ini segala macam. Sampailah 2010 pertandingan pertama Indonesia lawan Malaysia itu nggak ada, kosong itu GBK. Baru pertandingan. Main di GBK padahal. Main di GBK. Indonesia cuman kalah sekali dan nggak jadi juara. Jadi udah sempat terbentuk lah bahwa komunitas atau mungkin supporter itu udah mulai kembali euforianya, bergantilah ke pengurusan. Nah, itu saat Alfred Riedel dipecat, sorenya saya wawancara tuh, kebetulan yang bisa nembus saat itu. Wih, ngeri. Itu nggak bohong. Di mana? Apartemen mana? Di apartemen.
Oke. Nah, itu akhirnya ceritanya selesai karena apa? Buat saya sendiri pribadi ya, selesai karena dia ngomong. Dia ngomong, oh ini gimana menurutmu? Ini Itu adalah... karena di doorstop lo kali, Bos. Kalau enggak dia nggak ada statement. Oh iya, tapi nggak ada kan konferensi. paling tidak kan ada statement panjang dari dia ini bahwa... STY nggak ada statement. Nggak ada. Sampai hari ini nih. Ada, tapi sedikit di Instagram. Dan itu juga normatif lah. Nah, kalau itu jelas bahwa dia bilang ini adalah political decision. Bahwa memang ini adalah keputusan politik olahraga gitu lah. Olahraga. Dan jelas bahwa memang ya udah, PSSI juga punya saat itu punya argumen, si Riedel punya argumen, Klopp nih, nggak Klopp sih bertentangan, tapi dalam artian orang puas nih dengan kondisinya. Ada Gitu. ini Nah, ya. udah ada penjelasan. Sini, pelatih berganti, ya, sampai terakhir itu Wim Bergen juga ditunjuk cuma 4 pertandingan. Habis itu dipecat lagi. Terus terus sampai 2016 Riedel datang lagi, ganti lagi nih Riedel nih, gagal di final juga. Sampai yang terakhir Luis Mia lah, yang boleh kita katakan kelas dunia. Nah, Luis Mia pemecatannya adalah faktor tidak capai target. Ada hal yang disampaikan PSSI bahwa tidak capai target nih. Orang Ada parameter terukur. dan benar lebih bahwa dia terukur 16 besar hanya sampai 16 besar di Asian Games dan gagal emas di SEA Games. Jadi orang, oh ya udahlah memang targetnya segitu. Nah, Sintayong ini yang nggak jelas. Berarti secara historical ya. Model pemecatan Sintayong ini udah pernah terjadi di zaman Riedel dong. Pernah. Artinya bukan yang pertama dong. Ya, ditinggal lagi sayang-sayang itu Ditinggal bukan lagi kejadian sayang-sayangnya. pertama. Ya kan PSSI ini pandai untuk membungkus masalah dengan sangat baik. Istilahnya adalah dia kalau kita bikin lamaran nih ada buket gitu kan. Ya kan bungkusannya bagus. Iya, ya kan? iya. Tapi sebenarnya buah yang ada di dalam bungkusan itu busuk. Waduh, kucing dalam karung Tapi nggak itu nih tidak tapi. pernah dibuka oleh PSSI. Gitu kan. Nah, saya melihat misalnya kasus ini kan kasus perseteruan STY dengan para pemainnya bukan kasus yang baru. Sejak awal Piala Asia gitu kan, ketika pemusatan latihan sudah ada kasus bahwa STY itu adalah pelatih yang bisa dibilang otoriter, yang ya istilahnya gini, kiai sama muridnya nih gitu kan, ya harus patuh gitu, nggak boleh membantah. Ini kalau orang IAIN yang ngomong begini. Nggak boleh membantah, dan ketika itu tidak dibuka ruang untuk berdiskusi. Ya, ya. Mungkin masalah budaya juga kan. Nggak ada ruang buat diskusi, memang komunikasinya nggak lancar nih. Mungkin bisa jadi salah satu. maksudnya- Atau tipikalnya mungkin bisa Kalau jadi. ada indikasi yang disampaikan Pak Erick Thohir kan penyebab diberhentikan Sintayong ada 2. Yang pertama adalah faktor komunikasi, Iya. yang kedua adalah faktor strategi gitu kan. Oke. Ada 2. Artinya nih yang pertama saya buka adalah faktor komunikasi. Komunikasi. Ketika awal-awal saya ingat banget ada pemain yang kemudian tiba-tiba sudah platnas dari awal diberhentikan hanya karena menanyakan sesuatu. Ya. Gitu kan. Kemudian akhirnya dicoret Siapa tidak tuh? masuk tim Siapa nih? nasional. Mark Klok. Saya nggak mau sebut Inisial, namanya inisial. karena masalahnya begini, masalahnya kalau saya sebut nama nanti dia didoxing dan dibully. Dan itu fakta gitu. Oh, Clivert aja belum datang ke Indonesia udah dibully. Udah dikulitin ya. Iya kan. Dikulitin dia Apa semua. Instagramnya sampai 50.000 komentar apa gitu kan. Nah, terakhir misalnya Mesilger habis dibully sampai dia Iya, kemudian iya. menyampaikan pernyataan. Jadi saya tuh nggak enak, kasihan sama pemain kita karena kita ingin mereka itu fokus di tim nasional karena budaya doxing ini adalah budaya yang tidak menggambarkan Indonesia banget gitu. Iya, ini peninggalan pemilu sebenarnya. Peninggal iya. Nah, yang buzzer doxing lu kan itu. ini ya? Buzzer politik. Iya, iya. Pasti Dan- buzzer politik. Iya, artinya gini, kita harusnya kita mengungkap ini semua sebagai sebuah sebagai sebuah pembelajaran agar ke depan tidak terjadi gitu kan. Bukan Ya. kita mau menjelek-jelekan dan sebagainya. Dan salah juga kalau kemudian kita berbeda pendapat langsung yang berseberangan dianggap musuh dan Musuh. sebagainya. Iya, Ya. namanya Dan juga kita juga saya tuh Debat, ya. berpesan sekarang kepada netizen kita dan sebagainya, kalau misalnya pemain jelek ya jangan dibully, kritik tapi argumentatif, mereka Kritik pasti ya. terima gitu. Nah, Ya. misalnya ada ketika itu pemain dilepas dan dia nyampaikan tuh di Instagramnya kemungkinan akan tunggu saja akan ada karma gitu kan ya kan. Ya, ya. Nah, selanjutnya nih yang saya buka yang udah fair-fairan ngomong kayak misalnya Maklo Maklo, kan dia udah ya. bicara Dia udah secara bicara. Di terbuka media bahwa Belanda, ya. Dia STY pernah. ini pelatih yang diktator yang tidak membuka ruang untuk diskusi gitu. Udah memprediksi Padahal dari awal sepak kalau bola itu diskusi banyak, kemudian yang beranggapan bahwa ya tidak bisa lah ruang ganti adalah milik pelatih. Benar, ruang ganti milik pelatih, tapi di luar ruang ganti kan bisa berdiskusi kan. Iya, Dan iya. itu adalah budaya orang-orang Eropa. Ya kan? Tapi sorry Mas, ruang ganti milik pelatih itu saya juga baru dengar. Itu Iya, memang milik kulturnya pelatih. begitu. Harus jadi milik Cuma di pelatih. Indonesia yang ada. Kan sebenarnya
Sebenarnya kan Disensor. iya kan. Ada contoh yang paling Kulturnya menarik. itu gimana sih? Jadi Iya, artinya artinya kan nggak ada, pelatih punya hak di ruang ganti untuk menentukan. Jangan sampai kemudian ada istilahnya tentara yang disersi kan. Oke, Iya kan di dalam oke, ruang oke. ganti kan Ya, isinya tentara ya, semua. betul. Kemudian komandannya bilang gini disersi dia. Harus patuh dong. Harus patuh Ya, dengan ya. Perintah. ini. Kalau di ruang ganti bahkan ketika itu ada kejadian misalnya David Beckham saja bintang luar biasa Oh, di yang Manchester nendang gitu ya. United dilempar Tendang pakai sepatu. sepatu, Ya, kan. betul, Ya kan betul, sama betul. Alex Ferguson. Cuma kan permasalahannya ketika itu David Beckham versus Ferguson. 1 lawan 1 seperti halnya McClough versus STY ya. McClough yang kalah. Ada lagi Stefano Lillipali, ya kan? Nah, akhirnya menyingkir. Banyak pemain-pemain yang kemudian menyingkir tapi satu persatu. Nah, kejadian yang sekarang ini yang memuncak adalah bukan satu orang lawan satu orang. Satu Tapi orang satu orang lawan beberapa orang. Bukan gitu satu kan. tim ya? Bukan satu tim ya, ada kelompok-kelompok itulah yang Ada saya bilang faksi. cluster. Ada faksi lah gitu. Ada faksi yang kemudian itu dimulai dari ketika selesai lawan Bahrain. Gitu kan, ada pemain yang kemudian minta waktu untuk berdiskusi tapi tidak diberikan. Tapi artinya sebenarnya ini bukan faksi juga. Beda pendapat tuh biasa. Beda Iya, pendapat. mungkin Dimanapun ya, Artinya kan komunitas dia manapun. ingin ya. menyampaikan gini, coach misalnya ya, saya ini nggak biasa main di posisi ini. Oke. Saya akan lebih maksimal kalau dimainkan di posisi ini karena ini adalah posisi ideal saya. Gitu kan. Sementara Coach Sintayong merasa pelatih lu ikut apa kata gua aja gitu kan. Nggak usah itu kan Sintayong banyak melakukan eksperimen-eksperimen sampai kemudian itu terjadi kepada pemain-pemain beberapa pemain diaspora yang kemudian akhirnya terjadi ya setidaknya konfliknya jadi besar dan ketika itu ada yang kemudian mau menyatakan kalau seperti ini nggak usah ikut aja main di tim nasional, saya mau pulang gitu. Nah ketika mau pulang didamaikan tuh sama beberapa pemain yang sudah lama sampai akhirnya tanda-tandanya ada di lawan Cina kan, ada ban kapten yang dicopot, kemudian ada pemain yang tidak dimainkan, yang di bangku cadangkan gitu kan. Tapi kan PSSI menutupinya adalah bahwa ini bagian dari rotasi gitu kan. Kemudian tiba-tiba Mesilger diganti. Tapi ketika kita tanya sebagai wartawan, kenapa kemudian diganti? Oh, karena cedera gitu kan. Nah, itu yang terjadi sampai kemudian kode yang paling besarnya adalah ketika kita melawan Arab Saudi tiba-tiba pemain berkumpul tanpa ada pelatih. Iya itu. Ya kan kalau kita punya naluri yang tinggi gitu kan, ada apa ini? Ini mau kudeta, Bos. Iya. Gitu. Nah itu tadi. Enggak. Tapi ya bisa jadi itu kemudian jadi ketua umum PSSI di antara dua pilihan. Milih pemain atau di milih satu pelatih? sisi dia milih pemain atau milih pelatih gitu kan. Sementara pemain yang didatangkan ini kan asetnya yang didatangkan tidak begitu mudah gitu. Tidak mudah kan mendatangkan Tidak Effortnya mudah, tidak lumayan. murah juga kayaknya. tidak mudah, mudah dan murah. tidak murah. Kemudian karena mereka tidak akan mau main kalau seandainya misalnya dilanjutkan tiba-tiba nanti lawan Australia banyak yang dipanggil, nggak ada yang mau datang. Kan ada beberapa Embargo dia. ya kan ada dulu waktu itu kan ada pemain yang sebenarnya dia main sama klubnya tapi kemudian dia menyatakan dia tidak ikut kepada main di tim nasional melawan Jepang dan melawan Arab Saudi karena alasan cedera. Habis selesai lawan Arab Saudi misalnya main lagi di klub lagi gitu kan. Artinya itu ada tanda-tanda kalau orang yang punya memperhatikan sepak bola ini ada masalah nih gitu. Jadi kemudian Pak Erik dihadapkan pada dua pilihan. Istilahnya si malakama dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati gitu kan. Sementara ada target, ada opportunity di piala kualifikasi Piala Dunia ini untuk kita lolos ke Piala Dunia, ada opportunity. Nah, ini yang mau diselamatkan. Kenapa? Jangan sampai tim nasional Indonesia ini seperti Vietnam kemarin. Ketika kita 2 kali kalahkan Vietnam di babak kedua bukan karena kita luar biasa hebat, karena pemain Vietnam lagi memboikot pelatihnya untuk segera diganti. Ili Petrosir. Akhirnya dia kalah 1-0 di Jakarta, kemudian di kandang sendiri kalah 3-0. Gitu kan. Atau kemudian terjadi seperti apa yang dialami oleh Arab Saudi. Arab Saudi kan tampil buruk sekali karena dia pengen cepat-cepat Roberto Mancini dipecat karena pemainnya tidak suka dengan gaya kepelatihan Mancini. Jadi banyak gitu cara buat boikot ya. Betul. Jadi ya itulah. Jadi analisisnya berjalan seperti itu. Tapi kan yang kalau kita lihat dari sudut jurnalistik bahwa 5W1H sebenarnya yang belum terpenuhi di sini. W-nya semua udah terpenuhi nih. W-nya 1 kurang. Why? Kenapa gitu? Ini yang nggak terjawab nih sekarang nih. Karena terjawab baru dari satu sisi nih. Karena PSSI mengatakan bahwa dinamika. Ada dinamika. Jainuddin Amali bilang ada dinamika setelah lawan Cina itu awal mulanya. Terus diterjemahkan lagi oleh Erick Thohir, ditegaskan lagi bahwa memang ini dinamika yang mengancam keutuhan atau peluang Indonesia lolos ke. Tapi tidak ada ini yang. Dan STY sendiri mengakuin bahwa ada posisi yang sangat sulit dihadapin saat melatih timnas. Tapi kan nggak ada yang menjelaskan ini posisinya ini apa nih.
Oke, ada rentetan kejadian mulai dari Cina sampai ke, atau tadi disebut sama Akmal bahwa ada riak-riak yang sudah terjadi di Piala Asia. Itu memang kelihatan ada Ilkan Bagot yang keluar, ada beberapa pemain yang akhirnya nggak dipanggil lagi, dan semua orang mengarah ke situ, tapi kan nggak ada yang bisa mengkonfirmasi karena memang selama ini STY juga bukan orang yang gampang ngomong dengan media Indonesia. Betul. Itu sangat sulit. Tapi ketika dia pulang ke negaranya, dia akan ngomong, dia akan cerita tentang di sini orang masih makan makanannya tidak sesuai dan segala macam. Dia akan cerita banyak di sana. Tapi oke lah. Dalam artian apa? Kita masih ada satu yang memang belum clear nih dari Sintayong, dan sebenarnya harusnya memang STY keluar untuk menjelaskan itu. Kasih Yang statement paling ya. menarik STY itu dia tidak pernah berkomentar, tapi di medsos rajin itu memberikan komentar. Bahkan saya sama Endorse kawan-kawan apa termasuk sama dia, saya bilang, malu lu sebagai wartawan. Dulu kita wartawan sebagai pemberita nomor 1. Sekarang netizen lebih dulu memberitakan, wartawan ngutip dari netizen. Iya kan? Terbalik sekarang dunia ini gitu kan. Jadi dunia jurnalistik udah terbalik ketika influencer lebih berpengaruh dibanding jurnalis. Gitu, sehingga kemudian Harus informasi adaptasi lah, iya. Nah, ini yang kemudian menurut saya adalah kenapa akhirnya jurnalis sulit untuk melakukan investigasi in-depth terhadap sebuah kasus, karena ruangnya tidak diberikan dan tidak dibuka gitu kan. Nah, sehingga kemudian menurut saya ada sebenarnya masalah besar yang ditutupi, yang ibaratnya ini bola api yang kalau kemudian dibiarkan akan meledak seperti bom atom Hiroshima gitu. Jadi ya itu ada keran-keran yang memang selama ini. Sehingga Pak Erick itu dihadapkan pada dua pilihan, harus pilih mana. Akhirnya STY yang dikorbankan dalam tanda Pilihan kutip maksudnya antara pemain atau pelatih. Betul. Ya, karena kondisinya sudah mulai, dan ini sebenarnya kondisinya udah mulai parah, dan ini mengancam tadi peluang Indonesia. Dan nah, boleh dikatakan sebenarnya ya publik juga terlambat tahu sebenarnya. Karena memang publik nggak perlu tahu kali ya bagaimana. Ya maksudnya dalam artian kalau memang dari awal itu udah. Tapi publik harus tahu karena netizen kita ini luar biasa. Masalahnya rasa ingin tahunya tinggi kan. Nah, masalahnya di tengah FOMO lah istilahnya. Kalau perlu bisa lebih dulu tahunya di tengah gitu. netizen sekarang. Ketika informasi itu nggak dikeluarkan lewat media-media yang memang mainstream lah, itu akan liar karena semua orang punya versi masing-masing gitu. Betul. Dan masalahnya adalah ketika dulu mungkin saat si Akmal juga di lapangan, Bro Akmal di lapangan juga, kita tuh dapat informasi A1 itu dari orang dalam itu ke wartawan gitu loh. Dan itu beredar ke ini, dan akhirnya memang kita pertanggungjawabkan kebenaran. Nah, kalau ini itu ruang itu ditutup. Karena memang banyak sekali orang-orang yang di PSSI nggak tahu mereka punya media atau siapa, dan ada yang udah pasti punya media, ada Arya Sinulinga yang punya podcast juga kan. Dia wawancara STY di sana. Jadi informasi itu selalu searah. Dan ketika puncaknya tiba, ya ini orang berpikir bahwa STY itu baik-baik aja dari dulu gitu. Nggak ada masalah. Kok tiba-tiba PSSI saat nggak ada angin, nggak ada hujan, pecat. Ini kan yang jadi masalah. Nah, di sini sebenarnya kan ketika kalau keren bahwa kita mengetahui bahwa ternyata iya benar ada masalah. Tapi masalahnya apa sih? Masalahnya apakah? Sorry, tapi gue penasaran deh soal tadi. Misalnya di ruang ganti nih. Ruang ganti kan area sakral buat pelatih, buat komandan, panglima lah di situ dia. Misalnya ada diskusi tadi. Saya lebih cocok di sisi kiri. Sebenarnya diskusinya bukan di ruang ganti, di luar ruang ganti kan. Ketika mau pertandingan kan ada ruang-ruang di mana pemain bertemu sama pelatih dalam sebuah pertemuan untuk mengatur strategi. Banyak momen lah, banyak momen. Kalau gitu secara objektif nih, melihat ada kondisi diskusi semacam itu atau perdebatan lebih keras antara pelatih dan pemain, itu normal nggak sih? Misal pemain menyampaikan kayak gue nggak cocok di sebelah sini. Normal. Untuk budaya-budaya orang Eropa itu normal. Nah, sebagai pelatih beda sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan sami'na wa ata'na. Ya kan? Indonesia karena kita budaya timur kan. Apa kata pelatih kita iya. Tapi respons STY gitu secara profesional dibenarkan nggak misalnya? Kan misalnya kalau lu ikut perintah gue dong gitu. Ya dibenarkan ketika dia mengambil itu. Di pelatih karena segala sesuatunya ada di pelatih, tapi kan kemungkinan ketika kemudian ruang diskusi kan ini kan istilahnya aja locker room istilah saja gitu kan. Ketika memang nggak akan ada diskusi, orang kita istirahat cuma 15 menit gitu kan. Yang ada ruang diskusi itu sebenarnya setelah pasca pertandingan. Dan itu saya pernah dengar McClough yang minta waktu untuk berdiskusi. Cuma mungkin karena faktor bahasa, ya kan, ada yang bahasa Indonesia ini, jadi keterbatasan bahasa ini yang kemudian membuat ruang diskusi juga nggak dibuka. Ngapain diskusi lama-lama pakai penerjemah gitu kan. Nah, mungkin ini kalau sama Korea mungkin mereka akan berdiskusi gitu kan. Sesama Belanda mungkin gini, di tim nasional kita kan kemarin ada 3 faksi.
ya kan? Apa aja nih? Paksi Korea, Sintayong dengan 9 asistennya, Paksi Belanda atau diaspora, ya kan pemain diaspora sama Lokal. Paksi Pribumi. Pribumi. Ya, ya kan? Kalau Pribumi ada mungkin 3 budaya berarti di iya, dalam. ada 3 budaya, triangle gitu kan. Jadi kalau makan ini 3 dong. 3 menu dong. Menu Iya. Korea, Belanda, sama menu Indonesia. Nah, tuh. sekarang misalnya kalau kita amati ada faktor bahasa. STY di Tribun. Kemudian memberikan instruksi diterjemahkan oleh penerjemahnya dengan bahasa Indonesia. Di lapangan dari 11 pemain yang Indonesia cuma 2, Rizky Ridho dan Marcelino. Yang lainnya adalah pemain diaspora yang belum lancar bahasa Indonesia. Artinya kan ada komunikasi yang tersumbat. Bisa jadi Mungkin rencana-rencana kelihatannya itu sepele ya, kelihatannya sepele, tapi Tapi penting sebenarnya banget. dalam tim kepelatihannya STI itu ada yang bisa bahasa Inggris sebenarnya, salah satu tim asistennya dia sebenarnya yang bisa berbahasa Inggris dengan lancar ya. Bahkan kita kadang kalau lagi jumpa pers lebih mending ngutip dia nih Iya. sebenarnya karena dia bahasa Inggrisnya bagus gitu sebenarnya. Cuman memang dalam kehidupan sehari-hari kan dalam berkomunikasi kan mereka nggak bisa intens yang satu. Susah lah ya, kebayang aja kalau umpamanya JJ mau ketemu sama STY harus melibatkan JJ-nya lagi ke warung gitu kan. Ya nggak mungkin cepat gitu loh. Jadi atau mungkin perbedaan budaya sehingga Bisa kemudian jadi. terjemahannya menjadi beda. Misal nih, Ini juga ada yang misal miss nih, kali ya, jangan-jangan. ya misalnya nih, Translate. apa bahasa ntar di tweetnya gitu kan, itu kan bahasa bercanda sehari-hari orang Surabaya ya, kemudian diterjemahkan, apa itu artinya? Nah, diterjemahkan lah, baper lah. Gue pelatih kok dikatain kayak gitu, padahal itu bahasa bercanda. Itu kan Oke. salah satu Bahasa bisa slang jadi, ya, iya, bahasa bahasa slang. sapaan Bisa slang jadi ya. itu jadi masalah-masalah gitu kan, yang kemudian muncul karena salah terjemah. Kenapa? Penerjemahannya bukan bahasa sepak bola, tetapi bahasa yang kayak Google Translate Oh, gitu iya, kan, iya. diterjemahkan. Gitu. bisa Dulu jadi. awal-awal ketika pelatih Sintayong melatih, itu banyak pemain yang marah ketika dibilang kedebong pisang. Oh iya? Iya kan gini, bodoh kamu. Kenapa keluar apa? kata bau? Iya, Itu kiper kata makian maksudnya. Iya, artinya istilahnya bahasanya adalah kiper kok refleksnya nggak ada kayak gedebong pisang. Oh. Diterjemahkan secara letterlock kan Pakai gitu diplek kan. gitu ya. Kalau kita kan misalnya kalau kita orang bola misalnya ya mana refleksnya? Ah gitu kan, kedebong pisangnya jangan disebut. Masih kaku aja kayak Iya kanebo kan? kering. Iya, itu gitu kan. Iya, iya. Ah, itu awal-awal komunikasi awal seperti itu. Ya mungkin ada yang kemudian jadi masalah dan sebagainya. Baper. Iya, Ya, baper ya, dan ya. sebagainya. Tapi kan memang ya itulah ya. Iya. Itu dia yang memang saat ini kan nggak terkonfirmasi sebenarnya masalah dinamikanya itu apa sih dari sisi STY itu sebenarnya seperti apa sih? Atau mungkin memang dia memang harus mengungkapkan bahwa memang gaya pelatihan gue kayak gini, aku nggak mau sama karena kan Soal gaya ya, iya, karakter. gara gaya gue segitu, tapi nggak ada gitu, maksudnya nggak ada arah ke arah situ, jadi akhirnya orang itu nggak menatap ini secara clear gitu, bahwa ini oke, PSSI selalu mengatakan bahwa oke lah kita tinggalkan yang lama, kita beralih ke tempat baru, kan nggak bisa ini juga, kalau setiap keputusan harus dilihat, nanti kita lihat nanti seperti apa, kan jadinya try and error jatuhnya, bahwa sebenarnya ini di-clearkan dulu sih sebenarnya, karena saat ini juga STY masih ada di Indonesia gitu, dan informasi yang belum kita dapat kemana-mana ya? belum, dan informasi yang kita dapat Tapi sebenarnya keputusan ini Erick Thohir mengambil beresiko. Bahkan Ya. kalau saya menyimpulkan Erick Thohir sedang menyelamatkan STY. Apa ngeliat apa, Mas? Iya, kenapa? STY kan meninggalkan tim nasional Indonesia sedang bagus-bagus yang menang lawan Arab Saudi. Walaupun ada cerita-cerita di balik Ya, itu oke. sebenarnya kemenangan itu bukan karena strategi STY tapi Pokoknya karena hasilnya perkumpulan menang, pemain. ya. Tapi hasilnya menang. Menang. Artinya ke depan ini tugas berat Patrick Clippers gitu kan. Ketika menang ya wajar menang karena itu peninggalan STY. Iya kan? Tapi kalau kalah enak zamanku toh. Gitu kan? Iya kan? Tapi ntar dulu. Ini Iya satu kan? sisi. Akhirnya apa? Tuh lihat pelatih bagus diganti sama pelatih yang nggak bagus kan itu kan. Itu satu sisi. Jadi masih banyak alasan, Nah, stok iya, alasan iya. banyak. itu satu sisi, Bos. Ada lagi satu lagi nih. Bahwa mengatakan bahwa memang ini waktunya. Bahwa Erick Thohir itu memecat STY. Karena memang dari awal bukan pilihannya Eto. Kenapa waktunya sekarang? Karena Oh, Indonesia peninggalan Iwan Bule ya? Tuan bule. Nah, kenapa sekarang? Karena apa? Biar legasinya nih langsung masuk ke Piala Dunia. Karena kalau dilawan Cina kemarin diberhentikan, belum tentu nih lolos nih. Nah, jadi kemarin boleh dikatakan waktu lawan Arab Saudi Indonesia menang. STY gali kuburnya sendiri sebenarnya. Jadi karena Indonesia udah dihitung nih sama PSSI bahwa wah ini kita udah lolos nih sebenarnya, menang bisa menang 2 di kandang aja sebenarnya 3-4 udah target udah dapat Tabungan nih. ya, tabungan. Ini waktunya kita nyelesain STY sehingga apapun pilihannya ke depan ini akan berhasil. Nah, itu ada makanya ada versi-versi yang berbeda nih sekarang nih tentang di balik pemecatannya STY. Tapi menurutku sebenarnya yang paling urgent dari pemecatan STY adalah orang juga harus tahu sebenarnya itu masalah apa sebenarnya. Apakah itu memang masalah yang dia dadakan? Karena gini, respon daripada hampir seluruh pemain diaspora atau pemain naturalisasi saat STY dipecat, itu boleh dikatakan bukan diaspora lah, seluruh pemain itu hangat gitu loh melepas Sintayong. Beda halnya kalau Husnul khotimah lah ya.
Iya, maksudnya mereka itu membagikan momen saat bersama Sintayong dan segala macam. Agak kurang masuk akal ketika ada beberapa orang yang memang dianggap memang berseberangan dengan Sintayong dengan ucapan perpisahan seperti Tonnya itu. bagus, positif. Tonnya bagus. Karena kita lihatlah beberapa kejadian-kejadian sebelumnya ketika ada pemain yang berselisih dengan pelatih di dalam satu klub, Cristiano Ronaldo dengan Erik Ten Hag Panjang dan itu segala macam. berantemnya. Pasti nggak akan ada ucapan perpisahan yang sangat hangat gitu loh. Itu udah pasti gitu. Ini dilepas. Nah, ini dilepas dengan hangat. Nah, makanya sebenarnya ini apakah memang separah itukah komunikasi yang rusak itu di dalam dengan pemain-pemainnya atau memang ini akan jadi bom waktu buat Patrick Kluivert bahwa di dalam itu ada pemain-pemain yang mungkin jadi anak emas nantinya gitu loh. Tapi setidaknya ada 2 alasan tadi dari PSSI official kan. Ofisialnya itu Komunikasi dan strategi. ofisial di satu sisi tapi. Ofisial di satu sisi. Tapi sengaja itu kan alasannya. Kita Ya, harus sekarang menerima gini, itu, kan. sekarang yang simpel aja. Ketika saya menyampaikan itu nggak ada yang bantah dari PSSI. Ya kan? Iya. Kalau itu adalah bualan dan sebagainya pasti dibantah. Ya. Ya kan? Tapi kalau kemudian ada pemain yang kemudian didoxing, dibully dan sebagainya kemudian menyampaikan pernyataan bahwa itu semua fitnah, saya pikir wajar. Itu hanya dengan cara dia begitu, dia bisa selamat dari pembulian dan perundungan gitu kan. Dan saya pikir ini nggak sehat gitu. Nanti suatu saat pemain-pemain bermasalah selalu dibully. Kita Bisa kena banyak siapa gitu kan. aja itu. Siapa aja pasti Kapan dibully aja. gitu kan. Menurut saya Ya. argumentatif saja, pasti pemain mau dikritik gitu kan. Mas Lino juga gitu iya, ya. bukan Hari berarti ini dibully, misalnya besok sekarang pahlawan. pergantian pelatih masalah selesai. Justru masalah yang akan dihadapi oleh Lebih Patrick berat. Kluivert itu lebih berat. Iya. Yang Kenapa lebih ada 5 bom waktu yang sewaktu-waktu meledak di Patrick Stephen Pertama, Kluivert. Yang pertama, dia harus segera memahami karakter budaya Indonesia dulu gitu kan. Jangan sampai kasus masa lalu terjadi Terulang. lagi gitu kan, terulang lagi gitu kan. Terulang dengan faksi yang berbeda ya. Iya, dengan cara yang berbeda. Yang kedua, dia harus bisa menjamin tidak ada klaster-klaster lagi. Jangan sampai ntar Patrick Kluivert muncul, dia memprioritaskan diaspora mulu, bahkan markas timnas nanti di Belanda kan, karena rata-rata orang Belanda, gitu kan? Iya kan? Sehingga kemudian tidak memberikan perhatian kepada Kantor PSSI pindah. akan jadi problem itu kan, akan jadi Bisa problem. jadi ya, kita- Iya. Kedua, Oke, ketiga. ketiga Sintayong tuh harus belajar bahasa Indonesia. Kluivert. Patrick Kluivert harus Sayang belajar banget sih. bahasa Indonesia gitu kan, agar kemudian bisa Mau nggak mau memahami nih ya. mau nggak mau selain bahasa ya Jangan sampai budaya keluar juga kata gitu kan. gerbong pisang atau yang Betul. tadi ya. Nah, yang ketiga, Empat. yang keempat ya tantangannya di 2 pertandingan awal. Kalau kemudian hasilnya buruk pasti Ya. dia akan jadi bom Benar, waktu ini buat Patrick Kluivert gitu kan. Australia nih ini Ah, pertaruhan sekali. Betul, karena Australia bukan lawan enteng, Bahrain juga bukan lawan enteng karena baru saja menjadi juara Piala Teluk dia kan. Iya. Nah, yang terakhir yang menurut saya menjadi beban buat Patrick Kluivert yang bisa meledak sewaktu-waktu, dia harus keluar dari bayang-bayang Sintayong. Gitu kan. Sama halnya dengan pelatih Manchester United yang nggak pernah sukses karena berada di bawah bayang-bayang Alex Ferguson. Ya kan? Atau pelatih Arsenal yang tidak pernah sukses karena di bawah bayang-bayang Arsene Wenger gitu. Dan itu yang ini. Kalau dia bisa keluar dari bayang-bayang Sintayong, maka Itu Patrick ini. Kluivert akan sukses walaupun kehadirannya di Indonesia diragukan banyak pihak karena CV-nya tidak bagus. Ya. Ya kan? Ah. Tidak punya pengalaman, bahkan tim-tim yang dilatih juga prestasinya tidak bagus-bagus banget Tapi gitu kan. sebagai pemain kan dia Ah. track recordnya oke ya. Betul, track recordnya Timnas. bagus dan juga sebagai sebagainya. pemain oke dulu. Iya. Wimis. Tapi kan sekarang gini. Tapi sebagai asisten pelatih bukannya prestasi bagus. Ya, inilah kebiasaan kita, HRD kita yang selalu melihat dari CV. HRD. HRD. Iya kan? Kenapa? HRD timnas dong. Iya. HRD timnas. Enggak, kita semua kan Oke, melihat oke. orang dari CV. Iya. Sekarang kan orang kan nggak ada yang bisa tahu hokinya Iya. sejauh mana gitu kan. Dibedakin CV tuh. Iya kan? Tetep. Sekarang oke, kalau kita lihat CV sukses, contoh Frank Rijkaard, betapa luar biasanya sukses Iya, Rijkaard. bersama Barcelona. Pegang Arab Saudi bapuk tuh. Iya. Ya kan gagal. Roberto Mancini luar biasa bersama klub-klub Iya. di Manchester City, di Inter Milan, bahkan bersama Italia. Italia juara. Juara. CV-nya bagus. Pegang Arab Saudi bapuk juga. Dipecat lagi, ya kan? Contoh yang paling gampang nih di depan kita nih buat fans-fansnya Manchester United nih kita. Erik Ten Hag bersama Ajax luar biasa. Giliran di Manchester United nggak bisa apa-apa tuh. Terakhir Amorim, Sporting luar biasa. Di Manchester United juga nggak bisa apa-apa. Artinya apa? Artinya? Kurikulum vitae itu tidak kemudian menjamin dia akan sukses. Begitu juga orang yang belum punya kurikulum vitae kesuksesan belum berarti di sini tidak sukses. Jadi Barangkali semuanya aja ini. hokinya ada di sini. Nah, pakai bahasa hoki biar rame kan, bahasa saya Iya. itu hoki rame tuh. Ini kan kita semua punya peruntungan beda-beda ya kan sekarang nih di Tapi kalau landasannya hoki berat juga bos. Kalau enggak, rekrut hoki kan Kluivert ini. hoki itu kan bukan berarti kita nggak kerja keras, kita duduk
jatuh bangun, kita duduk duren. Tetap ada ikhtiar ya, tetap ada ada usaha. ikhtiar Oke, gitu oke, kan. tetap ada Kenapa saya katakan gitu? Karena di Al-Qur'an itu hoki 40 kali disebut. Oh iya. Ulaika humul muflihun. Jadilah kamu orang-orang yang beruntung. Setelah sabar berusaha, semoga kamu jadi orang yang beruntung. STY pernah menyatakan itu juga, walaupun dia bukan orang Islam. Ketika kita hampir di Piala Asia, kita kan cuma menang 1 kali lawan Vietnam. Iya kan? Kita lawan 1 kali loh lawan Vietnam, menang, kalah lawan Irak, kalah lawan Jepang. Tapi kemudian Oman melawan Kirgistan imbang. Kalau salah satunya menang, kita nggak lolos. Kemudian Sintayong bilang apa? Ini berkat bantuan Tuhan dan ini keberuntungan. Ya kan? Karena kalau salah satunya menang, nggak lolos gitu kan. Nah, ketika kemudian kita mau melawan Arab Saudi, Sintayong melakukan itu gitu kan. Yang Muslim silakan berangkat umroh gitu kan. Barangkali berdoa di sana, semoga kita mendapatkan keberuntungan melawan Arab Saudi. Kita bisa imbang gitu. Juga dia. Iya. Artinya apa? Artinya gini. Kita kerja keras, tapi keberuntungan kan bisa jadi. Garis tangan kan kita nggak ada yang tahu. Ya kan? Artinya apa? Artinya gini. Ketika kita menang tan imbang Arab Saudi di Arab Saudi gitu kan. Untungnya orang Arab Saudi nggak umroh. Kalau umroh dia menang. Satu tim. Kalau catatan penting juga bahwa berarti ternyata Sintayong itu memahami kultur Indonesia juga sebenarnya. Hanya orang-orang istimewa yang diberikan hoki loh. Iya kan? Saya sama Marco nih kerja sama-sama banting tulang 2 kali. Dia begadang 24 jam. Kerja dapatnya 2 juta. Saya cuma 2 jam bisa dapat 20 juta. Itu kan salah, iya salah kan? provinsi. Iya kan? Itu hoki keberuntungan dan itu gue yang salah tempat kan. Iya, enggak artinya kan keberuntungan itu kan bisa jadi. Iya. Oke. Patrick Kluivert tidak beruntung ketika dia menangani Kurakau, ketika dia menangani menjadi asisten di Kamerun bersama Clarence Seedorf. Tapi bisa jadi dia beruntung di sini. Dia juga nggak beruntung. Ya, kan? Bisa juga ya siapa yang bisa Tapi memprediksi? Tapi secara objektif aja nih ya dari materi dia ya, CV, materi, track record, seberapa optimis lah. Iya, nah, sebelum kesana aku coba mau kasih pandangan dulu yang dari luar Indonesia dulu lah. Maksudnya kita di Indonesia udah punya pandangan, ada beberapa teman yang dari Korea gitu memandang sebenarnya pemecatan STY itu mengejutkan, iya, tapi itu hal yang biasa, iya. Cuman yang mereka takutkan adalah kenapa Patrick Kluivert. Ini ada satu dari Korea, yang satu dari Jepang, ada wartawan Jepang udah 12 kali Piala Dunia ngomong ke saya, kenapa harus Patrick Kluivert? Mereka kenapa dia? Karena negatif memang, banget. Ya karena memang track recordnya nggak ada tadi. Satu, dia menangani sebagai pelatih ya, sebagai pemain dia oke. Maksudnya pemain dia punya prestasi yang cukup banyak sampai semifinal Piala Dunia bersama Belanda, dan di klub-klub juga dia mentereng. Tapi ketika dia menjadi pelatih, ada label yang diberikan kepada pelatih-pelatih seperti itu, yang branded coach namanya. Jadi pelatih branded. Apa nih artinya? Ya pelatih branded doang, tapi nggak ada kualitas gitu. Nah, benar, Patrick belum bekerja. Masuk di situ. Patrick belum bekerja. Enggak, mereka kekhawatirannya itu. Kenapa STY, kalau dari orang wartawan Jepang senior yang 12 kali Piala Dunia mengatakan bahwa STY itu pelatih kuat. Pelatih hebat. Dalam artian apa? Dia membuat timnas Indonesia itu kuat dalam waktu singkat dengan program-programnya dia. Dan mereka mengakuin bahwa kemajuan sepak bola Indonesia itu cukup pesat tangan STY. Begitu juga yang dari Korea. Oke, Korea punya kedekatan karena memang dia kenal sama Sintayong gitu. Dan ketika dia mendengar gosip-gosip tentang Sintayong, dia juga kaget, nggak pernah kejadian seperti itu gitu, di tempatnya gitu. Dan kedua, ketika mengganti pelatih dengan Patrick Kluivert, dia kebayang ketika kondisi yang sama terjadi di negaranya mereka. Waktu Korea dilatih juga oleh mantan pemain terkenal gitu. Itu yang terjadi di sana adalah ketua PSSI-nya nggak berani dengan si pelatih ini karena nama besarnya lebih besar. Iya, jadi setiap keputusan yang diambil pelatih itu si PSSI-nya selalu ikut. Nggak bisa dia mengintervensi ataupun nggak bisa dia mengatur si pelatih ini gitu. Dan itu yang mereka khawatirkan nanti ketika Patrick Kluivert datang ke Indonesia. Namanya cukup besar di jagat sepak bola dunia, dan tapi ketika kualitas pelatihnya belum teruji. Ya, dan sama kan gini. Pemain besar belum tentu jadi pelatih besar. Contoh, Andre Pirlo gagal tuh, padahal namanya luar biasa. Iya kan, Gattuso juga gagal tuh. Artinya tapi Zidane jadi loh. Zidane jadi ya. Iya kan, artinya kan semua punya peruntungan masing-masing, garis tangan masing-masing gitu. Ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia, Bro. Umur, jodoh, rezeki, dan sepak bola Indonesia. Iya kan? Siapa yang bisa menjamin besok Patrick Kluivert akan sukses? Betul. Menghadapi Australia dan juga menghadapi Bahrain. Siapa juga yang bisa menjamin kalau tetap di tangan Sintayong akan sukses juga? Nggak ada kan? Gitu kan. Nah, kalau kemudian bicara misalnya, apakah kita setuju dengan Patrick Kluivert? Saya secara pribadi, saya kalau suruh milih, saya nggak pilih Patrick Kluivert gitu kan. Saya pilih Gus Hiding.
Setidaknya ada kedekatan kultur dengan orang-orang Indonesia. Kan Oh. kita banyak ada Gus Ikdam, ada Gus Miftah gitu kan. Ya kan. Jadi punya pondok deh. Iya kan. Gus Siding Satu punya itu, pondok dong. yang kedua kebetulan saya itu punya pengalaman sama Gus Siding waktu 2008 saya liput Piala Eropa di sana. Gus Siding itu menguasai 25 bahasa. Artinya kalau panggil Gus Siding mungkin akan tidak ada masalah dengan bahasa nantinya. Termasuk gitu kan. Indonesia. Waktu itu kan saya antri itu ketika dia latih Rusia semifinal tuh sama dia. Tanya dari mana Rusia pakai jawab bahasa Rusia, dari mana Inggris jawab pakai bahasa Inggris, dari mana Italia jawab pakai bahasa Italia, dari mana dari Belanda jawab pakai bahasa Belanda, dari Spanyol jawab pakai bahasa Spanyol, dari Jepang jawab pakai Jepang. Ujung sini wartawan Indonesia, dari mana Indonesia? Waduh, saya belum pernah melatih Indonesia. Jadi pakai bahasa Inggris saja gitu kan. Tapi artinya dia setiap melatih sebuah tim mempelajari Dia bahasanya. mempelajari kultur lokal, Dan Gus Siding bahasanya. punya kurikulum vitae yang bagus, misalnya mengantarkan Korea Selatan runner up semifinalis Piala Dunia 2002 Oh, gitu. yang itu. Yang Tapi kan kontroversial. itu kan maunya kita gitu kan. Kan tidak semua kemauan kita bisa bisa Akomodir dipenuhi, lagi, diakomodir. Artinya PSSI pasti punya alasan khusus Ya. kenapa memilih Patrick Kluivert dengan timnya. Karena Patrick Kluivert tidak akan bekerja sendiri. Mungkin Patrick Kluivert ditaruh di situ untuk wibawanya sebagai pemain legenda. Sehingga kemudian diaspora kita segan. Pemain bola kita ini terinspirasi, wah, Kluivert loh, gitu kan. Kalau Satu. hanya sekedar itu simbolis, Satu, artinya ini saya mau autopilot jelasin nih. dulu. Saya jelasin dulu. Kemudian dia ambil Dani Lazat sebagai asistennya. Oke. Nah, Dani Sama Lazat Alex ini Pastor. akan diajak sebagai perantara komunikasi karena Dani Lazat pinter bahasa Indonesia. Oh, Udah bisa bahasa jago Indonesia ya. gitu kan. Ajar ya. Dia kan punya darah Maluku juga. Walaupun kemarin rame nih sekarang dia pernah RMS tuh katanya kan, ya kan, yang postingannya ya, dibuang ya. gitu kan. Artinya ketika dia dulu mendukung misalnya artinya dia punya keterikatan dengan Indonesia juga sejatinya walaupun dalam sisi yang negatif. Kemudian untuk urusan strategi analisa, dia punya Alex Pastor, pelatih yang punya punya sejarah sukses meloloskan 3 klub promosi ke Eredivisie, Excelsior, kemudian Sparta Rotterdam, terakhir adalah Almere City, klubnya Tom Hay gitu. Ya. Jadi sebenarnya ada kombinasi ini yang kemudian dijadikan Harusnya sebagai kekuatan ya. ya artinya tritunggal gitu kan, bukan Tritunggal. Dwi tunggal kan. Kalau dulu Dwi tunggal deh, kalau kita dia tritunggal Atau bertiga Trisakti kan. nih. mungkin five tunggal nanti kan ada 2 lagi Dua dari lagi. Indonesia Oke, gitu kan. benar-benar. Yang pasti adalah Patrick Kluivert tidak boleh mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu. Mempertahankan yang bagus iya, yang kemudian problem-problem masa lalu jangan diulang lagi gitu kan, sehingga kemudian tim nasional kita berprogres lebih baik gitu. Kita harus mulai dari keraguan, karena biasanya dengan ragu akan lebih mudah. Sama halnya Sintayong ketika menangani tim nasional Indonesia dalam kondisi yang sebenarnya enak. Kenapa? Kita dari peringkat 179, sehingga yang dikenang adalah Sintayong angkat nih sampai 130 gitu. Lain kalau kita melatih misalnya dari peringkat 1 turun, Itu lebih berat lagi tuh. berat Itu lebih gitu kan. Nah, mempertahankan memang iya, lebih berat. iya, makanya karena itu saya katakan bahwa Kluivert ini punya potensi yang sangat besar untuk menunjukkan dirinya dia layak sebagai pelatih karena dia datang dengan keraguan. Ya kan? Datang dengan keraguan, bukan weh dipuja-puja datang Wah, ini. itu Ternyata ekspektasi terlalu bapuk. tinggi. Saya ingat banget ketika Thailand mengambil Brian Robson sebagai pelatih tim nasional. Brian Robson mantan pemain Manchester Top nih. United, top nih. Gagal tuh kan? Ternyata Iya, zong, gagal, ternyata zong. zong gitu kan. Jadi dimulai dari keraguan saya Oke, pikir dari bagus. arti keraguan Kalau itu dulu lebih saya nih maksudnya ya. STY kan, selalu tetap yakin. Sekarang kan Patrick Stephen Kluivert, Jadi, PSK. 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 Pastikan semua kompak. Ah. Kan jangan lagi ada gerbong-gerbong di situ Paksi-paksi. gitu kan, paksi-paksi gitu kan. Kalau perlu dipersatukan dalam banggar yang bagus lah. Dan jangan lupa juga PSSI. Iya. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ya, tapi ya memang ya itulah. Maksudnya ada beberapa orang yang memang berpikir bahwa oke lah kita akan beri kesempatan ke Patrick Kluivert, ya memang harus diberi kesempatan untuk apalagi orang udah ditunjuk sebagai pelatih gitu. Bahwa dia punya track record yang memang tidak menjanjikan dan punya tim pelatih yang hebat, kuat. Ada Alex Pastur di sana, ada siapa namanya? Dani Lazat di sana. Itu sangat membantu gitu. Dan upaya PSSI juga sekarang sebenarnya berjalan cukup cepat ya dalam mentransformasi pergantian dari STY ke Patrick Kluivert. Dia langsung membawa Patrick Kluivert bertemu dengan tim-tim Liga 1, membawa Patrick Kluivert bos-bos klub melihat ya. melihat kondisi stadion, lalu mempertemukan dengan wartawan dan segala macam. Dan ini
Yang Liga 1, aku tadi konfirm ke salah satu pemilik klub bahwa ini memang belum pernah dilakukan sebelumnya di era STY. Dan ini menjadi salah satu sebenarnya yang menjadi concern ketika STY itu susah mengambil pemain atau susah meminta pemain dari klub-klub Liga 1 ketika membutuhkan. Dan ya itu masih sekedar rumor dulunya bahwa ada komunikasi yang kurang lancar konfirmasi dong. Ya, ada rumor yang kurang lancar antara Sintayong dan si klub. Nah, ini yang coba dipangkas sama PSSI sekarang. Setidaknya dia memuluskan atau mengurangi kerja-kerja dari Patrick Kluivert. Nah, satu hal lagi yang sebenarnya yang mungkin akan dikejar PSSI lewat Patrick Kluivert adalah mencari diaspora yang memang menjadi puzzle terakhir atau puzzle pelengkap dari komposisi Sintayong yang ada sekarang. Karena kan Patrick Kluivert akan bermain menyerang, berbeda dengan Sintayong yang memang ya beda-beda komposisi lah, bahwa dia membutuhkan satu nama yang disebut kemarin adalah Jairo gitu, yang pemain dari yang di Liga Belgia, itu pemain di posisi tengah. Dan dia memang membutuhkan orang-orang tambahan di pemain di posisi tengah, dan tentu saja ada Ole Romeni yang sekarang yang lagi dalam proses. Nah ini, dan orang juga berharap bahwa Patrick Kluivert ini bisa mendatangkan pemain-pemain grade A ke depannya. Tapi apakah masih membutuhkan atau mencukupi waktunya untuk sisa laga ini, kan itu masih ditunggu. Yang pasti adalah PSSI sebenarnya memberikan ruang untuk Patrick Kluivert bisa bekerja lebih cepat. Itu tadi dengan cara langsung mempertemukan dengan pemilik klub, mempertemukan dengan pemain Liga 1, dan juga melakukan wawancara dengan memperkenalan resmi dengan wartawan, melihat fasilitas stadion. Ada yang beda lah ya. Ada yang beda yang dilakukan dengan Patrick Kluivert, kecuali ya tadi rezim SD sama rezim Kluivert ada yang beda. Dan ngajarin bahasa Indonesia ya nggak kurang sebenarnya. Cuman kemarin baru terima kasih selamat sore ya apa ya. 1, 2, 3 gitu. Nggak ada gedebong pisang. Belum banyak. Tapi menurut saya itu adalah langkah yang bagus sebagai sebuah pendekatan. Buat awal ini. Buat awal. Ketika dia di Bandara Schiphol, saya nonton tuh kan, dia bilang, "Halo Indonesia." Itu aja sudah sebuah pendekatan, impresi yang bagus gitu kan. Impresi yang bagus. Betul. Dan yang menurut saya paling penting saat ini adalah bagaimana kemudian Kluivert bisa menjadi penghubung ya gitu. Karena ini juga akan beresiko gitu kan. Ini kan tim nasional sekarang kita akhirnya gambarannya apa? Untuk masuk tim nasional hanya ada 2 jalur. Jalur Ordal, prestasi, jalur naturalisasi. Tidak ada jalur zonasi nih. Ya kan? Rayon. Nah, ya, karena ini apa? Ini bagian dari program akselerasi. Tapi mau sampai kapan? Ya. Itu juga harus ada batas waktunya. Jangan sampai sejarah masa lalu juga terjadi. Saya ingin mengungkap itu. Dulu kita punya pemain naturalisasi dari Belanda, salah satunya Arnold van der Veel tahun 1958. Ketika itu kan pasca zaman penjajahan kan. Kemudian muncul anti Belanda yang akhirnya dia terbuang balik lagi ke negaranya. Dia main di Excelsior, kemudian setelah itu balik lagi ke Indonesia, main di PSMS Medan, habis itu terakhir mengakhiri karir di Pahang di Malaysia bersama rekan-rekannya banyak juga dulu. Artinya jangan sampai nanti misalnya ini kan ekspektasi kita terhadap pemain diaspora sangat luar biasa, ya kan? Tapi kalau nanti suatu saat gagal, itu pasti akan ada gejolak yang sangat besar, dan itu harus dipikirkan oleh PSSI saat ini. Tapi mulai dari keraguan tadi itu perlu itu. Betul. Jadi artinya gini loh, bagaimanapun mengambil terlalu banyak diaspora itu akan jadi masalah karena mereka bintang-bintang semua. Jangan sampai kejadian Los Galacticos Real Madrid kan berisi pemain-pemain bintang semua yang merasa dia datang, dia dibutuhkan oleh Indonesia, sehingga kemudian bisa melakukan hal-hal seenaknya. Kita kan bisa saja hal-hal itu yang terjadi. Wah, gua mau main gini, kalau nggak mau ya udah gua nggak main. Yang seperti itu kan kemarin terjadi di eranya Sintayong juga kan gitu istilahnya. Dan jangan sampai itu terjadi. Artinya gini, saya ingin mengatakan kepada PSSI, selain jalur akselerasi ini jalan, PSSI itu harus memberikan perhatian dan concern penuh kepada pembinaan usia muda. Sehingga ini jangan dilupakan, pembinaan usia muda plus perbaikan kompetisinya. Ya kan, karena pembinaan yang hebat, kompetisi yang sehat akan melahirkan tim nasional yang kuat. Oke lah kalau sekarang pengambilan pemain keturunan saat ini dilakukan, tapi harus dibatasi juga, jangan sampai semua orang ditawarkan jadi pemain masuk ke Indonesia dengan jalur itu naturalisasi untuk jadi pemain nasional, siapapun pasti mau, gitu kan. Tapi kan apakah nasionalisme dan kebangsaannya ini kayaknya perlu ditatar dulu, yang baru naturalisasi penataran P4 lah misalnya gitu kan, atau ada kurikulum khusus gitu, sehingga kemudian retret ya. Iya, ini kebangsaannya muncul gitu. Itu betul, itu yang satu. Yang kedua kan ada tambahan lagi tadi katanya Ole Romeni, Jaime Meredwal, ini tidak akan semudah sebelum-sebelumnya. Ole Romeni ini Blizzvers statusnya. Dia itu hanya orang tuanya tinggal di sini, lahir di Indonesia, gitu kan. Tapi dua-duanya adalah orang Belanda, gitu kan. Nah ini kasus sama dengan Martin Pas.
Jadi pasti ada proses yang agak lama. Tapi saya percaya lah mau PSSI. PSSI ini kan sangat luar biasa kekuatan lobbynya dan networknya. Pak Erick Thohir ini punya dukungannya oke iya, dari pemerintah ya. ininya dukungan oke, terus kemudian juga lobby-lobbynya ke luar negeri juga oke, karena dia adalah orang yang punya pengalaman banyak lah di sepak bola. Jaime Redwall juga nggak akan mudah, karena Jaime Redwall itu udah pernah main bersama tim nasional senior Belanda. Dia debut bersama tim nasional Belanda 6 September 2015 ketika Belanda melawan Turki. Dia sudah 3 kali main, walaupun memang di aturan FIFA selama di bawah 3 masih bisa untuk pindah kewarganegaraan. Iya, cuma kan permasalahannya tinggal apakah ini bisa diwujudkan, karena sebelum-sebelumnya nama-nama Jaime Redwall itu ketika kita tanya PSSI agak berat nih gitu kan. Agak berat nih gitu. Karena ada faktor lain, misalnya kan pemain kita kan ada pemain pribumi, ya kan, Marcelino CS. Ada pemain yang orang tuanya asing nikah dengan orang Indonesia, ya kan, ya, contohnya Ronaldo Kuate. Ada yang kemudian tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, ya, contohnya Maklok gitu kan. Ada yang kemudian pemain keturunan gitu kan, ya, Sandy Walsh, Sen Patinama dan sebagainya, Kevin Dix dan sebagainya. Ada juga Bliswer, Martin Paes, dan juga kemungkinan oleh Roman, ya, ada 5 tuh. Ya, dan kita kalau saya sih lebih kepada, saya dari dulu terlalu keras dengan naturalisasi ini. Jangan sampai kemudian kita punya program akselerasi tapi kita melanggar undang-undang kita. Karena undang-undang kita, undang-undang kita tidak mengenal 2 kewarganegaraan. Ya, kalau mau ubah sekalian jadi 2 kewarganegaraan juga, seperti halnya kita dengan Filipina, Maroko dan sebagainya, sehingga siapa saja bisa datang. Dan yang perlu diketahui bahwa sebenarnya program pemain naturalisasi juga bukan cuma kita lagi sekarang, bahwa kemarin beberapa pemain-pemain Asia Tenggara juga, tim-tim Asia Tenggara udah melakukan hal yang sama. Jadi memang kekuatan ini juga nanti nggak melulu lagi akan menjadi signifikan dengan pemain-pemain naturalisasi, karena memang orang lain juga bisa bikin gitu. Jadi benar yang kata Akmal bahwa pembinaan itu memang jadi satu hal yang memang mandatori lah sebenarnya di sepak bola Indonesia gitu. Dan yang pasti sebenarnya ada dulu di lapangan itu kita sering mendengar bahwa menang dipuji kalah dihujat. Itu sebenarnya cukup awam dalam sepak bola gitu. Dan ya PSSI sebenarnya jangan terlalu membungkus segala sesuatu itu dengan sebuah kemasan yang baik-baik saja gitu. Biar orang juga paham sebenarnya bahwa ternyata oh iya kita butuh proses sebenarnya. Karena kan selama ini kita, apa sih kegagalan kita dengan Sintayong? Bahwa kegagalan kita dengan Sintayong kita itu nggak diperkenalkan bahwa kita itu masih berproses gitu loh. Kita itu selalu dikenalkan bahwa itu sukses. Bahwa bahkan Piala Asia aja dibilang sukses, yang cuma menang sekali kan gitu kan. Tapi saya setuju kalau timnas ini ada salah kaprah orang gitu. Kalau tim nasional senior tidak bicara proses, tim nasional bicara sukses. Kecuali tim nasional U23, tim nasional U16, U17, dia proses pembinaan. Kalau tim nasional udah yang level atas, semua negara pasti ceritanya udah prestasi hasil gitu kan. Jadi kalau kemarin ada kawan-kawan bilang sama Kluivert tidak boleh lagi bicara proses, tapi sudah hasil, progres dan sukses. Saya bilang era Sintayong juga harus seperti itu, gitu kan. Kenapa? Karena ini bicaranya tim nasional gitu. Makanya kemudian sempat rame itu kan ketika kita menurunkan tim nasional U22 di Piala AFF itu sempat rame dan AFF itu marah karena ini mencederai kompetisi yang dibuat. Kenapa? Ini level internasional yang dibuat untuk senior. Artinya ketika lu mau turunin pemain U19, lu mau mainin pemain U16, lu mau U12 kali pun namanya tetap timnas senior. Jangan diubah jadi U22 karena U22 ada eventnya. Itu sempat ditegur kita gitu. Artinya menurut saya adalah ya tim nasional sekarang senior ya bicaranya harus sudah hasil, udah progres, udah sukses. Gagal ya resiko gitu kan. Oke, terakhir nih Mas, terakhir ya. Terakhir udah. Gua terakhir. Ya. Kira saya butuh tone positif lah soal Kluivert ini buat masa depan timnas kita lah. Apa kira-kira yang meyakinkan publik, netizen dan yang STY lovers nih, Kluivert nih, oke kok. Mulai dari keraguan tadi itu. Bang Marco deh kita mulai. Ya, sebenarnya kita harus berangkat dari satu hal bahwa pemecatan pelatih itu dalam setiap tim itu adalah sebuah kewajaran apapun ceritanya sebenarnya, apapun latar belakangnya. Karena itu merupakan hal, karena mereka punya kontrak profesional sebenarnya. Sejauh kontrak ini dipenuhi oleh salah satu atau kedua pihak itu enggak ada masalah. Ke depan terkait dengan Patrick Kluivert ini udah kejadian bahwa Sintayong sudah dipecat, udah diberhentikan gitu. Ya kita juga jangan mengulang hal yang sama sebenarnya. Bahwa jangan lagi membungkus segala sesuatu itu dengan sebuah bungkusan yang memang kemasan yang bagus, tapi memang di dalamnya ada sesuatu yang memang nggak bagus gitu. Yang kedua adalah bahwa kita
sejauh ini ya kita memang harus kasih waktu, bukan waktu lah sebenarnya, karena memang udah tinggal Maret gitu loh. Kita tinggal nunggu nih sekarang Februari, Maret. Ya, kita tinggal nunggu bahwa apakah memang yang disampaikan oleh PSSI terkait Patrick Kluivert ini bisa kita raih di Proven kita kan kelihatan ya, terbukti nggak nih di bulan Maret lawan Australia gitu. Apakah akan ada perubahan gitu. Kalaupun memang tidak sesuai sebenarnya, ya sah-sah aja sebenarnya orang-orang untuk mengkritisi gitu. Jangan lagi ada kasus-kasus kalau kita mengkritisi, kita nanti akan didoxing lah, kita akan diserang buzzer lah dan segala macam. Itu wajar karena memang benar bukan proses, mereka butuh hasil gitu. Dan dengan kondisi yang udah dikasih ruang cukup besar nih sama PSSI, dibukakan jalan dan segala macam, diberikan ini dan segala macam. Gak ada lagi alasan, jangan sempat lagi ada terulang sebuah kalimat yang sangat memukul para pemain itu adalah this is not my team. Dulu sempat ada kejadian seperti itu dan itu itu jangan sampai seperti itu gitu. Dan ya kita harus mau nggak mau lah, apapun yang terjadi ya berikan dukungan sebagai timnas. Ya kita tetap dukung timnas siapapun pelatihnya, gitu. Ya tetap Indonesia kan. Betul. Nggak akan Mas berubah. Akmal, apa yang harus dilakukan Kluivert, PSSI, Pak Erick Thohir membuat kita nih, saya sebagai penonton ya, yakin, optimis dengan keputusan ini timnas bisa menang? Kalau kita dimulai dengan ekspektasi yang sangat luar biasa, ekspektasi kita kan. Ya. Kalau saya secara objektif sebenarnya misalnya berpikir bahwa tim nasional kita belum waktunya lolos Piala Dunia. Karena kita bukan tim tradisional yang biasa lolos Piala Dunia seperti Australia, seperti Arab Saudi, seperti Jepang yang misalnya. Langganan Piala Dunia. Kita sebenarnya adanya opportunity. Ya kan, peluang, dan kebetulan peluang itu diberikan dan didapat di grup C. Ketika penampilan Arab Saudi lagi tidak meyakinkan, ketika penampilan Australia tidak meyakinkan, kita perform bagus gitu kan, sehingga kita berada di posisi ketiga. Jadi menurut saya orang kan sekarang kita harus lolos Piala Dunia, kita harus lolos Piala Dunia gitu kan, jadi keharusan. Padahal sebenarnya kita punya opportunity. Sebenarnya potensi Indonesia hanya bikin kejutan. Kalau lolos, ya itulah kejutan yang kita berikan. Kalau untuk lolos ke Piala Dunia, saya pikir belum waktunya Indonesia lolos gitu. Targetnya kan 34 malah. Enggak, saya pikir target 34 kan setiap orang pasti punya target kan untuk lolos ketika kemudian, tapi kan kita harus realistis, kita tim yang baru di titik baru ke titik ini gitu. Sebenarnya menurut saya ke titik babak ketiga ini udah bagus gitu. Jadi saya ingin menurunkan sedikit ekspektasi orang terhadap sepak bola Indonesia gitu. Kita ini sedang menuju untuk mewujudkan apa yang kita mimpikan gitu. Jadi Piala Dunia menurut saya adalah dream, masih mimpi. Yang sebenarnya realita buat kita Piala AFF kemarin yang disebut-sebut Piala Ciki itu gitu kan. Itu realitas kita sebenarnya. Gitu kan. Nah, itu yang ya artinya gini loh. Artinya ingin saya mengatakan itu adalah bahwa ya kita dukung tim nasional, tapi ekspektasi kita juga jangan terlalu berlebihan untuk lolos Piala Dunia. Karena kalau kita mau kalau kita mau lihat realistisnya kita lolos Piala Dunia 2030. Tapi karena ada opportunity saat ini kita berada di posisi ketiga, ya harus kita maksimalkan untuk bisa kita lolos sebagai tim yang mengejutkan. Yang kedua, saya sepanjang sejarah jadi jurnalis baru kali ini pelatih nggak boleh dikritik waktu zaman STY. Bahkan ada jargon-jargon tuh nggak STY nggak cuan. Nah, saya bilang, nah abis ini nggak Kluivert nggak duit nih, gitu kan? Karena menurut saya adalah kritik itu separuh jalan menuju kesuksesan. Betul. Separuhnya lagi kerja keras. Dan tugas yang kerja keras siapa? Ya mereka sebagai pelakunya. Kita mengingatkan terus di jalur yang sesungguhnya agar kereta ini jalan di jalur yang benar gitu kan. Sehingga ini yang menurut saya harus kembali sepak bola kita kembali ke hitohnya. Ya kan? Karena menurut saya sepak bola sudah kehilangan sportivitasnya, sudah kehilangan fairness-nya. Ketika buzzer sudah masuk sepak bola gitu kan. Jadi menurut saya sepak bola harus dinikmati di lapangan, bukan di dunia maya. Kalah bisa jadi menang ya. Iya, nah, itu yang menurut saya paling penting. Bukan artinya kita tidak boleh berpendapatlah, argumentatif lah. Hindari bullying, jangan sampai Indonesia dikenal sebagai negara yang barbar di dunia maya gitu kan. Waktu itu Alkap dibully habis. Dang Panghao pemain ini habis diserang. Cobalah kita gunakan cara-cara yang baik sehingga kita bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang baik, yang berbudaya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu. Ini ngobrol lama banget teman-teman ya. Aduh, luar biasa kita ngobrol-ngobrol. Demikian kira-kira ngobrol-ngobrol panjang kita soal sepak bola. Tapi satu dong, kita dulu kan, ya kan?
Kamsahamnida, Kamsahamnida. Sintayong, welcome Clifford. Oi. Ya, Sebelumnya dong. Welcome. 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 Iya. Oke. Welcome. Mas Akmal terima kasih, Bung Marco terima kasih, teman-teman yang udah nonton juga terima kasih. Jangan lupa like, share sama subscribe YouTube channel ntvnews.id dan Nusantara TV. Tim DPO izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya stay. Selalu tetap yakin.